Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, sahabat religi channel dakwah PAJ Insani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia. Pertama dan terutama sekali, marilah kita kembali mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi terpuji. Sehingga dengan rahmat, nikmat, serta hidayah yang diberikan Allah kepada kita telah dapat melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah, baik yang bersifat horizontal, apalagi yang bersifat vertikal. Dengan satu harapan, semoga aktivitas yang kita kerjakan, kebaikan yang kita perbuat, amal soleh yang kita laksanakan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh daripada itu, yang kita harapkan adalah bisa menempatkan kita di yaumil kiamah di dalam surganya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, salawat beserta salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas surah Al-Hujurat, juz yang ke-26, surah yang ke-49, ayat 11 dan ayat 12. Dengan judul, ada 7 peringatan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ada 7 peringatan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kulu lahma akhihi maitan faqarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia. Kalau kita amati dan kita perhatikan firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, ada 7 larangan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pada kesempatan ini, kita akan coba menguraikan secara pendek, secara ringkas, apa-apa saja larangan Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat. Yang pertama adalah
Janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain. Karena boleh jadi yang diejek kaum itu lebih baik dari yang mengejek. Allah ingatkan, boleh jadi kaum yang kita ejek, orang lain yang kita rendahkan, lebih baik daripada kita merendahkan. Pada hari ini kalau kita lihat, betapa banyak oknum, apakah bersifat individu, bersifat kelompok, bersifat kaum, menyalahkan kaum lain, mengejek kaum lain. Padahal kata Allah, tidak tertutup kemungkinan orang yang kita ejek, orang yang kita jelek-jelekan, kelompok yang kita hina, kelompok yang kita ejek, kelompok yang kita olok-olokkan, kelompok itu lebih baik daripada kita yang mengejek. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para tamu Allah yang berbahagia. Yang kedua, dan tidak pula wanita-wanita lain mengejek wanita lain. Boleh jadi wanita-wanita lain itu lebih baik dari dirinya yang mengejek. Kita ulangi, dan tidak pula wanita-wanita mengejek wanita lain. Boleh jadi wanita-wanita lain itu lebih baik dari yang mengejeknya. Yang ketiga, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah. Seandainya kita menghina ciptaan Allah, menghina diri sendiri, berarti kita menghina siapa yang menciptakan kita. Oleh karena itu, syukurilah, terimalah, bersifat qanaah terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa nikmat yang ada pada diri kita itu belum tentu ada pada orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, sahabat religi, channel PAJ yang kami hormati. Yang keempat, jangan kamu memanggil dengan gelar yang buruk orang yang kamu panggil, ia tidak suka terhadap panggilan itu. Sebutan yang paling buruk kata Allah sesudah iman adalah fasik. Sering kita dengar dalam kehidupan kita berteman, bersahabat, berkawan. Kita tidak lagi memanggil teman kita itu dengan nama yang ada pada dirinya. Tetapi kita memanggil dengan nama lain, yang nama lain itu bukan untuk menyenangkan, tetapi adalah untuk menyakitkan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menjaga keharmonisan dalam berteman, keakraban dalam berkawan, mari kita menyapa, memanggil teman-teman kita itu dengan panggilan namanya yang baik. Kalau gelarnya, tentu gelarnya yang telah diberikan oleh kaumnya dengan gelaran yang baik. Sekali lagi, jangan kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Orang yang kamu panggil ia tidak suka. Sebutan yang paling buruk setelah iman kata Allah adalah fasik. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, sahabat religi yang kami hormati. Yang kelima, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi memakai sikap prasangka yang tidak baik terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap kerabat, itu tidak boleh. Kadang-kadang banyak kita lihat, kita selalu dalam diri kita itu buruk sangka, prasangka yang tidak baik terhadap
teman kita, terhadap sahabat kita, terhadap saudara kita, terhadap mitra kerja kita. Lebih baik kalau seandainya ada sesuatu yang tidak kita inginkan atau yang kita keragui, lebih baik kita menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, supaya jangan salah arti yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, sahabat religi yang kami hormati. Yang keenam, yang diingatkan Allah kepada orang-orang yang beriman itu adalah, jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Jangan kita mencari kesalahan orang lain. Kadang-kadang kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang memburuk-burukan temannya, memburuk-burukan sahabatnya, memburuk-burukan teman sejawatnya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu, biarlah temannya ini mendapatkan penilaian negatif, yang penting dia bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jangan kamu cari kesalahan orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, yang ketujuh kata Allah adalah, jangan sebagian kamu mempergunjingkan sebagian yang lain. Jangan sebagian kamu mempergunjingkan sebagian yang lain. Ingat kata Allah, orang yang suka mempergunjingkan saudaranya, mempergunjingkan sahabatnya, mempergunjingkan orang lain, sama kita dengan memakan daging saudara-saudara kita yang sudah mati. Tentu ini sangat menjijikkan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, jauhilah sikap yang 7 ini, yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Seandainya kita sudah terlanjur, tentu kita bertobat dan minta maaf kepada orang yang sudah kita perlakukan yang tidak baik, dan bertobat kepada Allah agar dosa kealfaan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat 12 ditutup dengan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Allah Maha Penyayang. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, sahabat religi PAJ Insani, di mana saja berada, demikianlah penjelasan singkat surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kita bertekad kembali berbuat yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.